Orang bilang kita orang tidur di atas emas, tapi mau makan saja harus jualan pinang. Suku deng bahasa tete manis kasih banyak, tapi depu manusia sedikit lagi hilang. Hai mama sio, sayang saja sapu surga kecil jauh di sana sapu mama kandung menangis di sana. Doa hati kecil Papua merdeka. Di sini ada kan koordinator. Kita ini adalah Bung Nathan Weaja sebagai ketua himpunan mahasiswa Papua Provinsi Maluku. Tidak sendiri sebagai koordinatornya di podcast hari ini, dan nanti sebentar dia akan baca pernyataan sikap, lalu nanti media-medianya sebentar. Hidup orang Papua! Hidup! Hidup Aceh! Hidup! Hidup rakyat tertindas! Hidup! Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan media sudah meluangkan waktu untuk hadir pada kesempatan ini. Kami himpunan mahasiswa Papua Provinsi Maluku, pada kesempatan ini saya akan membacakan pernyataan sikap kami untuk menolak rasisme yang terjadi di Balikpapan. Pernyataan sikap Himpunan Mahasiswa Papua HMP Provinsi Maluku: bebaskan 7 tahanan politik Papua dan tahanan politik lainnya di seluruh Indonesia tanpa syarat. Indonesia masih terus memelihara rasisme dan memperlakukan diskriminasi terhadap orang asli Papua. Tidak ada keadilan bagi kami orang Papua di Republik ini. Kapitalisme melahirkan rasisme yang kemudian dipraktikkan oleh kolonialisme setiap wilayah untuk mempertahankan pemetahan tanah adat dan dapat dieksploitasi oleh kapitalisme. Kolonialisme masuk dalam semua lembaga adat saat ini, tersusun dan diinstruktur oleh negara agar mudah untuk mengontrol semua aktivitas masyarakat Indonesia, lebih khusus Papua. Papua adalah wilayah teritorial penjajahan kolonial Indonesia. Praktek rasis telah dan sedang dilakukan oleh kolonialisme Indonesia terhadap orang asli Papua. Politik kolonialisme Indonesia akan dilakukan dalam ranah hukum, sementara kekerasan kolonialisme Indonesia dalam bentuk diskriminasi, intimidasi, perbudakan di wilayah-wilayah koloninya, lebih khusus di Papua dan Indonesia, terutama di wilayah Papua dari tahun 1961 sampai saat ini, dan berbagai rakyat yang tertindas, dibunuh untuk sadar akan politik eksploitasi sumber daya alam dan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh kapitalisme Indonesia terhadap seluruh rakyat bangsa Papua, menyebabkan terjadi rasisme di Surabaya. Jelas-jelas lembaga keamanan yang langsung dibawa kontrol oleh kolonialisme Indonesia pada tanggal 16 Agustus tahun 2019 lalu. Kemudian kita rakyat Papua telah menjadi korban rasisme yang juga kehilangan nyawa manusia Papua. Namun anehnya Indonesia malah dihukum makar terhadap aktivis anti rasisme dan mahasiswa yang melawan rasis tanpa ada bukti yang jelas. Putusan Jaksa Penuntut Umum JPU Papua kepada 7 tahanan politik korban rasisme yang sedang mendekam dalam jeruji besi di apa yang menjadi dasar putusan Maluku melakukan aksi ini? Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini kami melakukan jumpa pers Himpunan Mahasiswa Papua yang menuntut ilmu di Provinsi Maluku, Kota Sudiambo. Ini kami melihat bahwa putusan Jaksa Penuntut Umum Papua, kita menilai bahwa tuntutan yang diberikan kepada tahanan-tahanan politik yang 7 orang di Kalimantan Timur
tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Mereka adalah korban rasis yang terjadi tahun lalu di Surabaya, dan mereka memprotes rasisme itu kepada pemerintah Indonesia untuk segera memproses pelaku-pelaku rasisme. Namun Indonesia malah menangkap aktivis yang mereka menentang rasisme yang terjadi di Surabaya. Mereka menangkap dan dihukum sampai 17 tahun, bahkan 15 sampai 5 tahun, sampai 10 tahun. Dan ini kami sebagai orang Papua, kami sebagai agen kontrol Tulang Rakyat Papua, kami tidak menerima keputusan yang diberikan kepada kawan-kawan kami, karena mereka adalah benar-benar korban rasis, bukan mereka pelaku. Dan itu tujuan dan masalah yang kami aksi hari ini. Jadi untuk kami minta kepada pemerintah Republik Indonesia segera membebaskan 7 tahanan politik dan tahanan lain di seluruh tanah Papua dari yang ada di Indonesia. Segera membebaskan tanpa syarat. Jika rasisme ini terus dipelihara oleh negara ini, maka negara ini tidak akan pernah bersatu. Karena ini masalah rasisme ini berbahaya, sangat berbahaya. Kalau sudah bahkan dunia tahu, maka ini berbahaya kalau rasisme ini. Jadi kami meminta kepada negara Republik Indonesia segera untuk itu menyelesaikan masalah dan memproses pelaku-pelaku rasisme yang di Surabaya. Baik, ini di bidang kesempatan berapa lama ini jawaban dari pemerintah? Untuk sementara belum divonis, tapi untuk tuntutannya sudah jatuh dari JPU, Jaksa Penuntut Umum Papua. Dan kita meminta untuk JPU juga harus melihat untuk ambil kebijakan, karena mereka ini adalah korban rasis, bukan hanya di Kalimantan tapi di Papua juga. Baik, kalau misalkan belum ada tanggapan dari Indonesia untuk khusus untuk sewa murid Papua enggak? Kalau untuk belum mengindahkan tuntutan kami dan aspirasi kami seluruh orang Papua dan juga aktivis-aktivis yang memiliki rasa kemanusiaan, maka kami tetap akan menggerakkan, karena itu bagian dari kita ingin negara ini harus adil sama siapa saja, lebih khusus orang Papua gitu. Kita orang Papua sudah memberikan persembahan yang besar di negara ini, alam kami sudah diberikan, bahkan nyawa kami diambil lagi, dan itu yang kami tidak mau orang Papua. Jadi Baik, dari kami bertanya bahwa sejak kejadian di Surabaya, pemerintah sekarang Pak Jokowi sudah cukup mengevaluasi dan mencoba untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat Indonesia, khususnya Papua. Nah, apakah dengan sekarang ini yang terjadi adalah penegakan hukum dari pihak pemerintah untuk semua, ya, tidak pandang siapapun warga negara Indonesia yang membuat pelanggaran, tentunya ada konsekuensi hukum. Sehingga sekarang yang dilakukan adalah transparansi penegak hukum. Adik-adik melakukan ini, kami sepakat juga, kami media mendukung. Tetapi apakah ada memang memiliki bukti kuat bahwa yang dilakukan oleh jaksa maupun penegak hukum Indonesia tidak adil itu? Ataukah memang mereka menegakkan aturan yang memang harus kita selaku warga negara patuh dan tunduk kepada semua itu? Demikian. Baik, untuk kami sebagai mahasiswa, saya melihat untuk pemerintah Indonesia, dia belum menyelesaikan persoalan Papua itu. Bukan hanya rasis, persoalan pelanggaran HAM itu sudah terjadi semenjak tahun 61 sampai 2020, dan ini belum diselesaikan secara utuh dan secara baik. Dan Presiden ketika dia menyampaikan orasi politik untuk menjabat 2 periode ini, dia pernah janji sama rakyat Papua bahwa ketika dia jadi presiden 2 periode dan dia akan menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM Papua. Tapi sampai hari ini malah kepemimpinan Presiden Jokowi di Papua banyak pelanggaran HAM yang terjadi di mana-mana. Rasis bahkan terjadi di kampung-kampung, itu banyak yang belum kami mediasi. Ya, baik, ini kan kami sebagai media kan netral, ya, kami tidak memihak, ya, tapi kami mau mencoba untuk mengangkat sesuatu yang kita berpikir logis. Artinya mengarah pada yang sudah terjadi lalu-lalu itu kan ya, kesempurnaan itu tidak dapat dimiliki, tetapi ke depan kan pemerintah bersama-sama dengan rakyat Papua untuk mencoba untuk bangun maju dalam dalam negara kita Indonesia ini, kan kira-kira begitu.
Lalu sekarang sudah berjuang banyak itu masih aja ada ketidakpuasan maupun gini-gini. Menurut Ade bagaimana ya? Jadi bagi saya sebagai orang Papua tuh begini, yang rasisme yang terjadi di Surabaya itu jelas-jelas itu pelaku itu ormas, organisasi-organisasi reaksioner di Indonesia dan yang barisan-barisan merah putih dan juga TNI Polri itu jelas-jelas pelakunya mereka, dan negara kenapa tidak menghukum mereka? Tapi yang kita korban sebagai rasis, kita dihukum sampai 17 tahun bahkan 15 tahun penjara. Ini yang bagi kami tidak hadir. Negara tidak hadir terhadap orang Papua. Jadi kami minta kepada pemerintah Republik Indonesia segera menghukum pelaku-pelaku rasis ini. Pelaku rasis kemarin hanya divonis 7 bulan penjara. Divonis 7 bulan penjara. Sedangkan kami orang Papua sebagai korban kami dituntut sampai 17 tahun bahkan 15 tahun penjara. Ini bagi kami tidak hadir. Terima kasih ya keterangannya ya. Mungkin ada teman dari rekan-rekan media lain.